Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Jumpa lagi bro bersama Adi di sini di channel baru gua, yaitu di Warga Bola Channel ya. Dan buat lu semua yang hobi nonton bola, baik bola Liga 1, bola lokal dan juga bola luar negeri ya, Premier League, Serie A, Italia, dan juga khususnya timnas Garuda kita tercinta ya, baik yang senior U19, U22, dan yang U17 pun. Bagi pecinta sepak bola, supporter sepak bola, lu harus ngumpul di sini di Warga Bola Channel tentunya. Dan kali ini gue pengen ngebahas banyak sekali ya tentang SBY comeback ya. Banyak supporter pecinta timnas sepak bola kita ya yang menginginkan kembali Coach Sintayong untuk melatih di timnas Garuda kita. Begitu banyak hashtag yang menginginkan, kalau bisa federasi menginginkan CLBK, cinta lama bersemi kembali ya ke timnas Garuda pastinya. Dan meskipun Pak Erick Thohir pun juga menutup diri untuk dikembalikannya Coach Sintayong. Nah, sebelum gue lanjut ceritanya, lo harus nyimak yang ini dulu. Oke, itu cerita ya, cuplikan-cuplikan selama Coach Sintayong memimpin istilahnya timnas Garuda kita sebagai pelatih ya. Dan coba gua sedikit mengulas ke belakang dari Coach Sintayong direkrut oleh PSSI ya. Coach Sintayong itu bergabung ke timnas Garuda kita ya pada masa ketua umumnya Pak Muhammad Iryawan atau yang dikenal dengan Bapak Iwan Bule ya, yaitu di 1 Januari 2020. Meskipun diperkenalkannya yaitu di 2019 Desember. Namun bergabung ke timnas Garuda kita yaitu tepatnya di 1 Januari 2020 ya. Dan prestasi-prestasi supaya coba kita flashback ya, apa saja sih yang sudah dikerjakan sama Coach Sintayong selama ini ya, pas dia masih menjabat sebagai pelatih kepala ya, sebelum dipecat ya, sehingga kenapa kok sampai banyak sekali para supporter pecinta sepak bola ingin CLBK itu ada. Oke. Prestasi Coach Sintayong ya selama melatih di timnas Garuda kita, jangan salah, dia tidak hanya melatih di timnas senior aja, namun dia juga melatih di timnas Garuda kita di U23, U22 dan juga U19 pada waktu itu ya. Dan prestasi pertama yaitu semenjak tahun 2020 sampai saat ini, dulu pada waktu di tahun 2020 peringkat kita timnas Garuda yaitu di 173 peringkat FIFA timnas Garuda kita 173. Lu bayangin bro, selama 5 tahun dia dengan setianya bersama timnas Garuda kita sebagai coach ya, sehingga sampai di peringkat 117 ya. Namun saat ini turun kembali di 119 ya, karena kekalahan kemarin ya pada waktu ronde keempat ya. Itu yang pertama prestasinya. Terus yang kedua yaitu dia berhasil membenahi mental dan fisik para pemain-pemain timnas Garuda kita.
baik yang senior, U23, dan U19. Terbukti pada setiap pertandingan yang biasanya timnas Garuda kita, baik yang senior, U23 maupun U19, mereka rata-rata nafasnya itu hanya ada di 75 menit. Setelah itu kecapean, kelelahan. Sehingga akibatnya untuk mengontrol bola aja tidak bisa fokus. Nah, semenjak Coach Sintayong, pelatihnya, mental dan fisik benar-benar digembleng. Hasilnya, mereka meskipun perpanjangan waktu, mereka masih bisa kuat staminanya. Terbukti pada pertandingan-pertandingan semuanya. Mental dan fisiknya kuat. Terus yang ketiga, Piala Asia 2023, Timnas Garuda Senior berhasil mencapai 16 besar. Itu yang luar biasa sekali bro ya, sangat luar biasa sekali, yang sebelumnya kita belum pernah sampai ke 16 besar. Nah, kemudian Piala Asia U23, kita, Timnas Garuda kita mencapai di semifinal bro. Lu bayangin bro, dan ini mengukir sejarah kembali bahwa kita belum pernah sama sekali U23 sampai ke semifinal dan nyaris sampai ke Olimpiade. Kalau andaikan kita menang lawan Guinea, kita bisa langsung mengikuti Olimpiade di situ tentunya. Ya. Dan prestasi yang berikutnya yaitu kita berhasil di kualifikasi Piala Dunia sampai ronde 3. Seperti itu, ronde 3. Meskipun Coach Sintayong dia menjanjikan bahwa Timnas Garuda cukup sampai ronde 3 berakhir untuk menuju Piala Dunia 2026. Karena target dia akan mengimbangi atau menangi perlawanan terhadap Australia. Janji dia seperti itu sebenarnya. Sehingga poin yang didapat itu di atas dari Australia. Karena pada waktu itu peringkat kita itu nomor 3 di bawah Australia, cuman 1 poin bedanya. Sehingga dia berambisi untuk menyelesaikan kualifikasi Piala Dunia itu sampai cukup ronde 3 saja. Nah, sayangkan pas pertengahan di ronde 3, Coach Sintayong dipecat ya pada 6 Januari 2025. Kemudian masuklah Patrick Clifford, yaitu pada tanggal 8 Januari 2025. Cuman 2 hari bro. Cuman 2 hari langsung diambil Patrick Clifford. Nah, sedangkan saat ini semenjak Patrick Clifford sampai saat ini pun belum sama sekali menemukan penggantinya atau pelatih baru untuk Timnas Garuda kita. Masuklah Patrick Clifford ya untuk melanjutkan ke ronde 3. Nah, akhirnya kita masuk ke ronde 4. Ya, situ bertemu Arab Saudi dan Irak. Hancur leburlah di situ. Sehingga Patrick Clifford direkrut oleh Timnas PSSI ya, tanggal 8 Januari. Dan akhirnya dengan kekalahan tersebut pada tanggal 16 Oktober dia mengakhiri masa kontraknya bersama tim-timnya, yaitu di 16 Oktober 2025. Nah, sampai saat ini bro ya, dari 16 Oktober sampai saat ini tanggal 29, besok 30 Oktober ya, kurang lebih sekitar 2 minggu lebih ya, belum
ada keputusan baik oleh Pak Ketua, Pak Erick Thohir, dan juga maupun Esko-nya untuk memilih pelatih siapa yang pantas untuk menemani timnas Garuda kita. Memang begitu banyak usulan-usulan, masukan-masukan, dan prediksi-prediksi ya yang sudah berseliweran di media. Di situ ada Yesus Casas, ada Louis van Gaal. Namun Louis van Gaal saat ini tidak jadi dikarenakan mungkinan usianya terlalu tua dan beresiko karena sakit-sakitan ya. Kemudian Timur Padaze, beliau juga sudah tidak bisa karena Uzbekistan, Fabio Cannavaro masih membutuhkan beliau. Terus ada Frank de Boer di situ. Frank de Boer juga masih abu-abu ya. Kalau bisa sih kita jangan sampai ke Belanda lagi hitungannya. Jangan pelatih Belanda ya. Kita sangat trauma sekali bro di situ. Dan kemudian dari Jepang ada Akira Nishino ya, yang diprediksi ya di situ ya. Mungkinan. Terus ada Bojan Hodak juga, pelatih dari Persib Bandung. Yang saat ini memang Persib Bandung luar biasa mainnya semenjak datangkan Bojan Hodak. Dan juga ada baru lagi Bernardo Taraves dari Portugal. Begitu banyak nama-nama berseliweran, namun tidak ada kepastian. Dan ini Pak Erick Thohir melimpahkan tanggung jawab ini kepada Pak Sumarji dan Alexander Swiss. Bola panas saat ini ada di Pak Sumarji, ya. Atau mungkin Pak Erick sudah jengkah dengan pertanyaan-pertanyaan dari supporter timnas Garuda kita, jengah dengan pertanyaan dari media yang menanyakan kapan pengganti dari Patrick Kluivert. Sehingga saat ini diberi tanggung jawab yaitu Pak Sumarji dan tekniknya yaitu Mr. Alexander Swiss. Dari sekian banyak itu masih gambiar ya. Dan pastinya mereka belum mengetahui budaya permainan timnas Garuda kita. Akhirnya netizen, suara supporter sepak bola hampir seluruhnya menginginkan Coach Sintayong kembali ke timnas Garuda. Karena, dan cukup beralasan sekali, dan alasan ini sangat fakta sekali, karena Coach Sintayong itu sudah mengenal tentang permainan timnas Garuda kita, sudah mengenal tentang budaya dan karakter para pemain-pemain kita, baik pemain naturalisasi maupun pemain lokal ya. Dan komunikasinya pun secara berdinamika sudah masuk, chemistry-nya sudah masuk, meskipun pada waktu pemecatan yang katanya bermasalah dengan komunikasi. Namun setelah kita lihat ternyata antara pemain timnas Garuda kita dengan Coach Sintayong akrab-akrab aja, tidak ada masalah. Atau mungkin hanya sebagian ada dari pemain timnas kita yang tidak suka terhadap Coach Sintayong, mungkin karena ketegasannya, kekerasannya untuk melatih, ya. Dan terakhir gue di sini, gue juga berharap untuk Pak Erick Thohir, jajaran dari federasi, PSSI semuanya, gue berharap lebih baik daripada bingung-bingung, datangkanlah kembali Coach Sintayong di sini. Dari prestasi kita sudah lihat, dan dari segi kultur dan budaya, Coach Sintayong juga sudah memahaminya. Fondasi semua sudah dibuat oleh Coach Sin. Roadmap segala macam, strategi juga sudah pernah diberikan oleh Coach Sin. Tinggal melanjutkan aja cita-cita yang ada, baik cita-cita dari Coach Sintayong sendiri, dan juga cita-cita bagi pemain timnas Garuda kita, dan juga cita-cita bagi supporter timnas Garuda kita. Oke bro, mungkin itu aja yang gue sampaikan ya.
Mudah-mudahan meskipun bukan Coach Sintayong, tapi gue harapkan kualitasnya lebih dari Coach Sintayong, bahkan harus lebih di atas. Kalau andaikan masih di bawah, lebih baik Coach Sintayong comeback again to Timnas Garuda. Oke, jangan lupa gue mohon like dan subscribe-nya di sini di channel gue yang baru di Warga Bola. Bagi lo pecinta sepak bola, mari ngumpul di Warga Bola channel. Gue Adi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Ciao.